Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana cara organisasi menciptakan nilai. Sebelumnya, perkenalkan para anggota kelompok kami, di antaranya saya sendiri, ada Dimas Satria, ada Indri Pusparini, ada Miftahul Husna, ada Restina Novalia, dan terakhir Syadila Maharani Surya. Ada 4 cara bagaimana organisasi menciptakan nilai. Yang pertama, input organisasi, proses konversi organisasi, lingkungan organisasi, dan yang terakhir output organisasi. Pada kali ini, kami akan lebih berfokus pada pembahasan nilai lingkungan organisasi pada restoran Solaria. Yang pertama, ada dari segi pelanggan. Pada segi ini terdapat eh, ada beberapa faktor. Yang pertama, cita rasa yang konsisten. Restoran Solaria telah membangun reputasi dengan cita rasa yang konsisten selama bertahun-tahun. Hal ini berarti pelanggan dapat mengandalkan bahwa setiap kali mereka makan di restoran ini, mereka akan mendapatkan makanan dengan rasa yang sama seperti yang mereka nikmati sebelumnya. Konsistensi ini menciptakan kepercayaan yang kuat di antara pelanggan, dan mereka merasa puas karena harapan mereka terpenuhi setiap kali mereka berkunjung. Ini juga menciptakan loyalitas pelanggan karena mereka tahu apa yang dapat mereka harapkan. Faktor yang kedua, lingkungan yang nyaman. Solaria juga mengutamakan kenyamanan pelanggan. Restoran ini memiliki desain interior yang nyaman, meja dan kursi yang ergonomis, serta pencahayaan yang sesuai untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Lingkungan yang nyaman ini memungkinkan pelanggan untuk bersantai dan menikmati makanan mereka tanpa rasa terganggu. Selain itu, ruangan yang bersih dan terawat juga merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelanggan. Melalui kombinasi cita rasa yang konsisten dan lingkungan yang nyaman, restoran Solaria menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Pelanggan merasa senang dengan makanan yang mereka nikmati, dan mereka dapat menikmatinya dengan dalam suasana yang menyenangkan. Ini adalah faktor-faktor kunci dalam mempertahankan pelanggan yang setia dan membangun reputasi positif di antara komunitas makanan lokal. Dengan demikian, restoran Solaria menerapkan strategi ini untuk menciptakan bahwa kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama mereka. Saya persilakan untuk materi selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi shareholders atau pemegang saham. Jadi, Solaria adalah perusahaan restoran asal Indonesia yang terkenal dengan hidangan ayam gorengnya. Dan untuk pemegang saham, Solaria ini memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan dan biasanya memiliki hak suara dalam pertemuan pemegang saham serta potensi untuk menerima dividen jika perusahaan mengumumkan pembagian laba kepada pemegang saham. Dan pemegang saham juga bisa berupa investor individual, institusi keuangan, atau entitas lain yang memiliki saham pada saham Solaria. Selanjutnya ada supplier. Supplier adalah entitas atau individu yang menyediakan barang atau layanan kepada organisasi atau pelanggan. Dalam rantai pasokan, supplier memiliki peran penting dalam menyediakan bahan mentah atau produk jadi kepada perusahaan atau entitas lain. Penyuplai di restoran Solaria adalah pemasok makanan dan bahan baku seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan produk-produk lain yang digunakan dalam persiapan hidangan. Solaria mungkin memiliki berbagai pemasok yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk bahan baku yang digunakan oleh restoran Solaria, mereka tidak mengekspor dari luar negeri karena mereka selalu menggunakan bahan baku dalam negeri dengan memperhatikan kelayakan bahan baku. Selanjutnya yaitu dari segi distributor.
Solaria adalah entitas yang memiliki tanggung jawab penting dalam manajemen dan distribusi persediaan bahan makanan dan perlengkapan yang digunakan oleh restoran atau bisnis makanan cepat saji Solaria. Kerjasama dengan distributor ini adalah suatu aspek kunci dalam menjaga konsistensi dan efisiensi pasokan yang sangat diperlukan untuk menjalankan operasional Solaria dengan lancar. Peran distributor Solaria meliputi pemenuhan permintaan akan berbagai jenis bahan makanan seperti daging, sayuran, produk susu, dan beragam perlengkapan yang diperlukan dalam operasional restoran, mulai dari peralatan memasak hingga peralatan servis. Selain itu, kerjasama dengan distributor ini memungkinkan Solaria untuk fokus pada inti bisnisnya, yaitu menyajikan makanan yang lezat kepada pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa restoran Solaria harus mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% pada setiap pesanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor restoran. Di sisi lain, kompetitor restoran Solaria mengamati situasi ini dan mencatat bahwa dalam industri ini ada banyak pesaing, seperti restoran cepat saji dan restoran lainnya, yang mengusung konsep yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di industri makanan dan restoran cukup ketat, dan para pesaing harus bersaing secara efektif untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang nilai lingkungan organisasi pada restoran Solaria. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.